Langkanya sumber ilmu di salah satu pulau terluar Indonesia menjadi alarm untuk negeri ini. Saudara kita di Pulau Nusa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, membutuhkan uluran tangan cendekia berdedikasi. Figur yang dapat menuntun mereka pada kecerdasan dan keimanan diri. Di tangan putra-putri daerahlah harapan itu semakin nyata. Kalau bukan mereka yang bisa membangun desa ini, siapa lagi gitu. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa yang memang akan memajukan, dan baik atau tidaknya kampung ini adalah tergantung pada mereka juga. Ini huruf ja. Ja biasa. Ja. Pak Ugi adalah salah satu warga muslim desa Nanusa yang berkeinginan kuat belajar membaca Al-Quran. Tak banyak warga yang punya tekad kuat seperti beliau. Baliknya di atas. Apa? Iya. Karena mungkin alasannya malu kali ya. Ya, mereka lebih sebenarnya ada keinginan untuk belajar, tapi mungkin karena alasannya memang sudah tidak muda lagi dan malu untuk belajar. Di usianya yang ke-35, ia mantap meniti ilmu dari nol, belajar membaca Iqra 1. Saya kan itu masih tergolong Islam tua juga. Jadi serta itu datang gurunya mengajarkan, mungkin pendekatannya kan itu Bali. Jadi saya mau belajar itu. Insya Allah ada Indonesia mengajar itu, pengajar muda datang. Jadi saya berniat untuk belajar. Sholat dan mengaji memang belum menjadi kebiasaan warga. Masjid kami pun selalu sepi. Tak ada figur yang menjadi penuntun masyarakat untuk menjalankan syariat agama. Pendidikan agama Islam juga sempat vakum di satu-satunya sekolah dasar desa Nanusa. Hampir seluruh staf pengajar SD Negeri Impres Nane Dakele beragama Kristen, sementara mayoritas muridnya adalah Muslim. Pendidikan agama Islam di sini jadi terbengkalai. Guru agama Islam di sekolah kami datang dan pergi. Tahun ini, semestinya kami memiliki guru baru dari daratan. Namun, ia tak kembali lagi setelah kedatangan pertama. Jadi memang pendidikan agama Islam baru muncul ketika adanya Indonesia Mengajar, di mana nilai rapot pun nilai rapot mereka itu masih menggunakan agama Kristen. Walaupun mereka secara status adalah agama Islam, tapi nilai mereka adalah agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menjabat wali kelas 6, aku juga menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah ini. Ada yang tahu bacaan syahadat itu apa?
Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya setelah syahadat Alhamdulillah, sedikit demi sedikit anak-anak mulai mengenal dasar agama mereka. Harapanku, anak-anak inilah yang akan menjadi kader ilmu bagi keluarga mereka sendiri. Pendidikan agama tak hanya aku terapkan lewat belajar di kelas. Anak-anak harus terbiasa untuk mempraktekkannya sehari-hari. Seperti yang selalu kami lakukan tiap hari Jumat. Mari, Dian, Jimmy, Ronald. Kita nanti akan bersama-sama menuju sholat Jumat di desa sebelah. Jadi kita akan menuju ke desa sebelah dan perjalanannya sekitar 30 menit. Ya. Perjalanan yang harus kami tempuh ke Masjid Dusun Kelumang tidaklah mulus. Kadang terlintas di benakku untuk hijrah saja ke desa tetangga supaya bisa sholat Jumat dengan mudah. Untunglah, semangat anak-anak selalu menguatkanku untuk terus bertahan. Ya Allah, mudahkanlah selalu jalan kami. Meskipun tak kupungkiri, di Dusun Kelumang aku merasakan atmosfer yang lebih islami ketimbang di Nane Dakele. Saat pengajar muda pertama tiba di Nanusa, kemampuan ibadah anak-anak masih amat memprihatinkan. Bahkan gaungnya sampai terdengar ke desa tetangga. Sungguh mencintai hamba-hambanya yang suka berbuat baik. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Masyarakat Dusun Nane Dakele memang sangat membutuhkan bimbingan. Dengan kemampuan seadanya, aku mulai berbagi ilmu agama pada generasi muda Pulau Nusa. Selama ini, memang anak-anaklah yang sering mengisi ruang masjid dengan sholat maupun mengaji. Inilah pendidikan agama yang baru mereka kenal ketika Indonesia mengajar hadir di tengah masyarakat. Jadi ketika berbincang-bincang dengan salah satu guru agama di SMP Moronge sana, beliau mengatakan bahwa kenapa sih kemampuan anak-anak Nane itu jarang sekali yang bisa Al-Quran dan juga sholat. Jadi mereka harus mengulang dari awal lagi. Untuk itulah kami di sini dengan yang datangnya Indonesia mengajar ini, kami berharap bahwa anak-anak di sini itu bisa mengaji dan juga bisa sholat, sehingga ketika di SMP itu tinggal melanjutkan di sana. Jika kelak pengajar muda purna tugas, aku berharap kebiasaan yang telah berjalan terus berlanjut. Dan anak-anak Nanusa dapat memperdalam lagi pengetahuan agama yang mereka peroleh. Karena tunas-tunas muda inilah yang akan mengembangkan syiar Islam di tanah kelahiran mereka sendiri.
Kenalkan, ini Pesta. Grup yang sengaja aku bentuk di kelas. Kami biasa tampil untuk memeriahkan Pekan Kreativitas Siswa SDN Impres Nane Dakele. Pesta itu bukan nama biasa. Ini singkatan nama seluruh siswaku di kelas 6. Termasuk namaku sendiri. Putra, Erik, Sanuri, Tony, dan Adrian. Ya, pesta. Biar personil kami minim, soal kekompakan bolehlah kami diuji. Tiap Sabtu, sekolah kami memang rutin mengadakan Pekan Kreativitas Siswa. Kegiatan yang menjadi ajang bagi anak untuk mengembangkan bakat di bidang seni. Musik dan juga tarian itu memang bakat mereka. Jadi memang itu bakat alami yang ditularkan oleh orang tua mereka. Tinggal kita mengasah saja untuk bisa tampil berani di depan umum. Awalnya, aku menginisiasi kegiatan ini guna mengisi jam belajar yang kosong. Karena guru-guru honorer sekolah kami berhalangan hadir tiap Sabtu, lantaran mengikuti kuliah di daratan. Layaknya pisau yang semakin tajam bila diasah, anak-anakku menunjukkan kemajuan yang pesat. Januari 2014, mereka berhasil unjuk gigi di acara tahunan Festival Anak Sangihe. Perhelatan seni dan olahraga yang menjadi rangkaian perayaan ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe. Daratan adalah sebutan untuk Pulau Sangir Besar. Di pulau inilah ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tahuna, berada. Segala urusan ekonomi, pemerintahan, sampai pendidikan berpusat di daratan. Sementara Pulau Nusa terletak di sebelah utara Pulau Sangir Besar. Letaknya yang jauh dari pusat peradaban membuat alam Pulau Nusa lestari. Terutama perairan yang melimpahkan beraneka penganan laut buat kami para penghuninya. Sayangnya, kami harus berkompromi untuk pasrah menerima akses dan fasilitas seadanya. Seringkali kami harus menyeberang ke daratan demi menuntaskan beragam keperluan. Termasuk guru-guru yang rutin pulang pergi ke daratan untuk studi maupun mengurus administrasi sekolah. Memang tidak sepenuhnya Ibu Cornelis bisa hadir di sini, seorang kepala sekolah, apalagi dia harus mengurus semuanya, administrasi dan sebagainya. Maka memang biasanya seminggu sekali itu dia harus pergi ke kota. Walau begitu, Ibu Cornelis adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Ia menjadi teladan guru-guru karena kedisiplinan dan dedikasinya untuk sekolah kami. Ya, teman-teman juga walaupun pas guru kelas itu nggak ada guru yang lowong, tapi tetap ya saling pantau. Kalau kelas aku nggak ada, ya teman saya yang masuk. Iya, biar sekedar aja ada pelajaran. Yang sering itu Mas Nuri. Bu Cornelis tak sekadar bertugas sebagai kepala sekolah, tetapi juga wali kelas 2. Jalan. SDN Impres Nane Dakele hanya memiliki 4 orang guru.
sehingga ia harus ikut mengajar setiap hari agar seluruh siswa dapat terus belajar. Baru 14 bulan menjabat kepala sekolah, Bu Cornelis sudah membawa kemajuan berarti bagi kampung kami. Dengan datangnya Ibu Cornelis ini membawakan perubahan yang cukup besar, seperti dari kehadiran guru-guru, terus pendidikan yang dia terapkan terhadap anak-anak di sini, kedisiplinan, itu memang dapat memberikan contoh. Kalau di sini memang dalam pengajaran itu lebih baik mencontohkan dulu. Ibu Cornelis memang sosok perempuan pekerja keras. Ia bahkan menjadi tulang punggung keluarganya. Walau begitu, ia sangat mensyukuri rezeki yang diperoleh bersama-sama suaminya. Kerja keras mereka membuahkan kebanggaan. Kamu dengar baik-baik, kamu simak, supaya sebentar kamu diberi tugas. Sekarang yang anak tua, anak paling kakak sudah berhasil dari perkuliahan, sudah jadi PNS yang ada di SMP 1 Nusa Tabukan di Enggohe. Kemudian yang nomor 2 perempuan sementara kuliah UT. Yang ketiga yang bungsu sudah ya kompre di sekitar akhir bulan ini. Di Pulau Nusa, Ibu Cornelis termasuk orang tua yang peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Ia sepatutnya menjadi teladan. Kalau negatif ke kanan apa ke kiri? Iya, ke kiri itu pengurangan. Berarti sekarang siapa dulu? Sebagian besar masyarakat Pulau Nusa hanya lulusan SD. Motivasi generasi muda untuk melanjutkan sekolah masih sangat rendah. Sebelum bergabung dengan Indonesia Mengajar, aku sering terlibat dalam dunia pendidikan. Ada yang betul semua? Salah satunya menjadi relawan dan mentor anak sebuah lembaga swadaya masyarakat pengelola dana kemanusiaan. Aku sendiri adalah lulusan Sarjana Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Nasional Syekh Nuryati di kota kelahiranku Cirebon, Jawa Barat. Ikut terlibat mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu motivasi hidupku. Ayo no, mau ikut. Keputusan menjadi pengajar muda pun aku tempuh sebagai jalan untuk meraih niatan tersebut. Kini sudah setahun aku membimbing personil pesta. Masa purna tugasku kebetulan bertepatan dengan momen kelulusan mereka. Kalau negatif ke kanan apa ke kiri? Iya, ke kiri itu pengurangan. Berarti sekarang siapa dulu? Putra dulu. Negatif kanan. Kanan berapa langkah? Aku ingin 4 siswaku ini dapat lulus dengan terhormat. 9, 10. Di angka berapa itu? Dan inilah salah satu persiapan kami dalam menghadapi ujian nasional. Coba tulis. Tepuk tangan dulu untuk Adrian. Berapa? Negatif 2 dikurangi 8. Kami belajar mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Aku memanfaatkan medium tali untuk memudahkan pemahaman konsep dasarnya. Siswa bergerak ke kiri dan ke kanan untuk mengetahui perhitungan bilangan negatif maupun positif.
Putra, Erik, Tony, dan Adrian semestinya sudah mantap dengan materi ini. Namun, aku perlu mengulangnya kembali karena kemampuan matematika mereka masih rendah. Pekerjaan rumah terbesar kami adalah mengejar ketertinggalan. Dan aku berusaha kemampuan anak-anakku berkembang dari hari ke hari. Dengan kerja keras, aku percaya anak-anakku dapat melampaui ketertinggalan berlari menggapai keberhasilan. Tadi kita harus belajar ini antara bagi dengan kurang. Dalam sepekan ini, hampir setiap malam personil pesta menginap di sekolah, mengerjakan latihan soal UN bersama-sama. Ini merupakan kegiatan karantina yang biasa dilakukan di SMP Dakele 1 minggu menjelang ujian nasional. Dan di sini tujuannya adalah yang pertama supaya anak lebih fokus belajar, karena memang kalau di rumah kan terganggu oleh TV, oleh anak-anaknya lain untuk bermain. Kalau negatifnya positif sama negatif seperti ini, itu akan kalau negatif seperti ini akan positif. Belum ada aliran listrik di sekolah. Penerangan kelas yang ala kadarnya tak lantas membuat semangat belajar mereka redup. Ini ada 20. Oh, kamu dikurangi 5 kali 2? 12. Bagaimana caranya? 15. Doa dan usaha terbaik akan melancarkan jalan menuju sukses. 75 sama 80. Kita bagi dengan Mau lanjut SMP mau nih, terus SMA dan kuliah di Jakarta. Melanjutkan SMP, habis SMP saya akan melanjutkan STM. Putra boleh hapus yang sebelah. Pak, itu berapa? Dari 24 Ada pula yang belum optimis dengan masa depannya. 12. Tidak, karena jalannya sangat jauh, 2 jam. Biar tidak ngantuk, biar semangat maju ke depan. Di antara rencana hidup yang terungkap, mimpi Putra membawa haru dan rasa bangga tersendiri. Saya melanjut SMP di Mohonge. Setelah lulus SMP, saya SMA. Setelah SMA, saya kuliah di Manado. Dan sesudah kuliah, saya kembali ke kampung Nanusa menjadi guru di sekolah ini. Kepada Putra, Erik, Adrian, dan Tony, selamat berjuang, nak. Kalian pasti bisa meraih mimpi-mimpi, asalkan mau bekerja keras, tak gentar menghadapi semua tantangan. Sementara aku sendiri meletakkan jabatan sebagai pengajar muda bulan Juli tahun ini. Alhamdulillah, kabar gembira mengiringi masa-masa terakhirku di Pulau Nusa. Tiga anak Nani Dakele sudah mahir melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wulan, Difki, dan Sugita baru mengenal huruf-huruf hijaiyah 3 tahun yang lalu ketika pengajar muda pertama datang ke Pulau Nusa. Ikhtiar kami mengasah potensi anak-anak Nani Dakele pun membuahkan hasil. Kalau bukan mereka yang bisa membangun desa ini, siapa lagi gitu. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa yang memang akan memajukan, dan baik atau tidaknya kampung ini adalah tergantung pada mereka juga.